Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam planters. Dunia bisnis saat ini dihadapkan pada kondisi yang sangat tidak menentu dan dapat berubah dengan sangat cepat. Bisnis perkebunan mengalami hal yang sama. Dampak perubahan lingkungan eksternal yang berubah sangat cepat dan tidak menentu, seperti adanya pandemi COVID-19. Saat ini juga terjadi konflik antara Rusia dan Ukraina yang akan berdampak besar kepada seluruh bisnis global di dunia ini, sehingga menuntut organisasi untuk bergerak lebih cepat dalam menghadapi perubahan-perubahan yang ada di eksternal. Saat ini bisnis perkebunan masih memfokuskan kepada bisnis komoditas, dan ke depan bukan sebuah keniscayaan akan berubah menjadi bisnis-bisnis yang lain seperti energi, properti, dan yang lainnya. Untuk menjaga eksistensi dan pertumbuhan, PTPN Group harus memiliki seorang pemimpin yang visioner, yang mempunyai keberanian dalam mengeksekusi sebuah keputusan strategis perusahaan. Pemimpin perusahaan perkebunan layaknya seorang nahkoda yang harus mengarungi samudra, membawa kapalnya sampai kepada tujuan akhirnya. Seorang nahkoda harus memahami karakter awak-awak anak buah kapalnya, sehingga mampu untuk menggerakkan dan berani mengambil keputusan-keputusan untuk menyelamatkan dalam perjalanan mengarungi samudra yang sangat tidak menentu ini. Kompetensi minimal yang harus dimiliki seorang nahkoda dalam menakodai PTPN Group. Yang pertama, seorang pemimpin atau nahkoda harus berani membawa perubahan. Keengganan berubah akan menjadikan Nokia, BlackBerry yang saat itu begitu jayanya dan habis karena keengganan untuk berubah. Seorang nahkoda harus bisa menjaga kepercayaan anak buah kapal untuk melakukan perubahan dan membawa tim terlibat dalam perubahan itu. Yang kedua, inovasi. Nahkoda saat ini harus menjadi role model dalam inovasi dan mampu menggerakkan awak kapal untuk berpikir di luar kebiasaan, untuk menciptakan inovasi baru dalam menghadapi tantangan global saat ini. Yang ketiga, membangun organisasi. Seorang nahkoda harus menciptakan lingkungan untuk berkembang, mendorong dan menciptakan kolaborasi antar awak dan sinergi dengan pihak terkait. Digitalisasi. Nahkoda harus mampu mengelola perusahaan dalam revolusi digital saat ini, dan dia harus mampu membawa teknologi dari luar dalam setiap aktivitas bisnisnya dalam mengarungi samudra yang tidak menentu ini. Berikutnya, seorang nahkoda harus berorientasi strategis. Kemampuan nahkoda dalam menerapkan sasaran jangka panjang yang holistik atau menyeluruh, merumuskan visi dan misi perusahaan yang selaras dengan perubahan-perubahan yang terjadi saat ini, memanfaatkan isu-isu global dalam penyelesaian permasalahan di perusahaan. Yang keenam, eksekusi. Ini yang penting dalam dimiliki seorang nahkoda. Harus mampu, berani dalam mengeksekusi keputusan-keputusan strategis yang akan berdampak sangat luar biasa terhadap kelangsungan dan pertumbuhan perusahaan. Eksekusi menjadi modal utama yang harus dimiliki seorang pemimpin masa depan. Bisnis global. Seorang nahkoda harus peka terhadap perubahan-perubahan dan bisnis global, mengenali perkembangan dan mampu menyusun strategi-strategi perusahaan dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Yang berikutnya, fokus pada pelanggan. Customer focus menjadi budaya perusahaan dengan mengutamakan pelanggan, sehingga pasar akan bertumbuh dan berkembang, sehingga eksistensi perusahaan dan perkembangan perusahaan bisa berjalan sesuai visi dan misi perusahaan. Yang terakhir, kemitraan strategis dan keberagaman. Seorang nahkoda harus bisa membangun sinergi antar awak dengan stakeholder, sehingga kapal bisa stabil, bisa berjalan sesuai dengan arah dan tujuan yang ingin kita capai. Sekali lagi, itu kompetensi yang harus dimiliki seorang nahkoda, sehingga nahkoda mampu
dan bisa meyakinkan awak bahwa kita bisa mencapai tujuan dermaga yang kita kehendaki, menyandarkan kapal, dan memberikan tongkat estafet kepada generasi berikutnya. PTPN Jaya, PTPN Berkah, dan PTPN Juara.